It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Wahyuni Manuputi, mahasiswi program studi perbankan syariah di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membahas terkait dengan hawa nafsu. Nah, untuk itu simak video selengkapnya. Nah, di sini yang ingin saya bahas mengenai pengertian dari hawa nafsu menurut bahasa dan juga menurut perspektif Islam. Nah, di dalam bahasa, hawa nafsu merupakan kekuatan atau kecenderungan yang kuat yang di dalam diri seorang manusia. Nah, hawa nafsu ini sendiri berkaitan langsung dengan psikologis dan fantasi manusia. Oleh karena itu, hawa nafsu cenderung kuat dan membawa kita kepada hal-hal yang negatif atas pemenuhan emosional tersebut. Yang kedua yaitu pengertian hawa nafsu dalam perspektif Islam. Nah, di dalam Islam, hawa nafsu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu hawa atau al-hawa, dan yang kedua yaitu nafsu atau an-nafs. Nafsu sendiri berarti kekuatan atau kecenderungan yang mendorong manusia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian jika digabungkan hawa dan nafsu menjadi hawa nafsu, yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal untuk berbuat perbuatan yang melenceng atau yang tidak baik. Ya, teman-teman, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, berhati-hatilah dengan hawa nafsu, sebab hawa nafsu membutakan dan juga membuat tuli. Ya, perlu kita sadari dan benar adanya bahwa hawa nafsu tidak dapat dihilangkan dari dalam diri manusia. Hawa nafsu akan tetap melekat pada diri kita. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan hawa nafsu tersebut. Terlebih lagi hawa nafsu yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Karena sudah banyak sekali fenomena di alam ini yang terjadi atas ketidakkendalian kita terhadap hawa nafsu kita, sehingga membuat fenomena buruk itu terjadi begitu banyak. Ya, kemudian kita masuk kepada pembagian hawa nafsu dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 pembagian hawa nafsu. Yang pertama yaitu mutmainnah. Mutmainnah adalah sifat baik yang timbul atas dasar semisal kita merindukan Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita lakukan adalah berzikir, bersolawat, sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya yang menimbulkan ketenangan di dalam hati kita. Nah, yang kedua yaitu lawamah. Lawamah ini adalah sifat membanding-bandingkan diri. Semisal yang pertama, kita mungkin tidak memiliki hidung yang cukup mancung, bulu mata yang cukup lentik, sehingga kita menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan tidak mensyukuri nikmat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu al-ammaru bisu. Nah, ini benar-benar nafsu yang harus kita kendalikan. Karena jika kita tidak dapat mengendalikan hawa nafsu tersebut, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menyesatkan kita sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke bahaya-bahaya yang ditimbulkan jika kita tidak dapat menahan hawa nafsu kita. Yang pertama yaitu membawa manusia kepada kesesatan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa nafsu merupakan semisal api yang berkobar di dalam diri seorang manusia. Oleh karena itu, dia membawa kita kepada hal-hal buruk yang nantinya akan disesali oleh diri kita sendiri, karena dapat merugikan diri kita sendiri maupun dapat merugikan orang banyak. Nah, contohnya kita melakukan pembunuhan, kejahatan seksual, perselingkuhan, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian kita masuk pada bahaya yang kedua, yakni membawa manusia kepada kehancuran. Ya, teman-teman, perlu kita ketahui sama-sama bahwa ketika kita sudah melakukan kejahatan yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan mendapat ganjarannya, semisal hukuman penjara atau lain sebagainya akibat daripada perbuatan kita itu.
Maka dari itu yang kita dapatkan atau yang kita rasakan adalah kehancuran yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Nah, setelah melewati dua dampak buruk dari ketidaktahanan kita terhadap hawa nafsu, maka kita sampai kepada dampak yang ketiga, yaitu menuhankan hawa nafsu kita. Nah, setelah apa yang sudah terjadi tadi, maka kita otomatis tidak terima dengan apa yang sudah kita lakukan, walaupun itu memang salah. Tetapi pasti si para pelaku tadi mencari atau membuat argumentasi yang serasional mungkin untuk membenarkan perbuatan bejat atau perbuatan yang salah yang sudah mereka lakukan tadi. Nah, berbicara mengenai solusi, di sini saya punya 3 solusi untuk menangani permasalahan. Yang pertama yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hawa nafsu itu ibarat iblis di dalam diri kita. Melawan iblis semisal kita bertinju dengan menutup mata. Iblis itu dapat melihat kita, namun kita tidak dapat melakukan hal yang sama. Nah, jadi yang paling ampuh yang dapat kita lakukan adalah kita berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu selalu mengingat akan kematian. Ya teman-teman, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami hal yang namanya mati. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan di dunia saja sudah ada ganjarannya, sudah ada hukumannya, apalagi di akhirat nanti. Maka ketika kita ingin melakukan suatu hal atau hal-hal buruk, maka ingat akan kematian, bahwa apapun yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, yang ketiga yaitu berjuang melawan diri sendiri. Teman-teman jangan mengira bahwa musuh terbesar kita adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman, dan lain sebagainya. Karena sejatinya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Yang bertanggung jawab untuk membawa diri kita ke hal positif atau hal negatif adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus berjuang melawan diri sendiri, apalagi yang membawa kita kepada hal-hal yang negatif atau yang buruk. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke 4 langkah penyucian hati. Yang pertama yang kita lakukan adalah bertaubat. Nah, bertaubat setelah kita melakukan hal-hal yang buruk, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jalan syaitan. Nah, yang kedua yaitu muraqabah. Nah, teman-teman, kita perlu sadari betul bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau buruk, mau baik, mau apapun itu, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang mengawasi kegiatan kita. Nah, yang ketiga yaitu selalu mengintrospeksi diri. Nah, teman-teman, apapun yang akan kita lakukan di masa depan, kemudian kita harus berkaca dulu di masa lalu. Semisal teman-teman pernah berbuat hal-hal yang tidak baik di masa lalu, maka di kemudian hari tidak boleh lagi melakukan hal tersebut karena sudah tahu konsekuensi daripada perbuatan atau hal tersebut. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir adalah mujahabah al-nafs, yaitu berjuang melawan diri sendiri. Ya, sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa musuh terbesar kita bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi musuh terbesar kita sejatinya adalah diri kita sendiri. Maka dari itu yang bertanggung jawab atas baik dan buruknya diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya berjuang melawan diri sendiri itu kiranya perlu ada dalam diri kita. Ya teman-teman, saya hanya ingin sedikit menyampaikan kepada teman-teman dan diri saya sendiri juga bahwa apapun yang kita lakukan harus difikirkan terlebih dahulu. Apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain ataukah menguntungkan, atau malah sebaliknya membuat diri kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, wallahu alam ya teman-teman. Tetapi semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat menahan atau mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Terlebih lagi hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mungkin sekian dari saya. Semoga ilmu hari ini yang disampaikan oleh saya dapat tersampaikan dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.